Dalam video yang diunggah di YouTube, seorang pendeta mengutip hadits sahih yang menceritakan sebuah batu yang membawa lari baju Nabi Musa ketika mandi. Di akhir video si pendeta mempersilahkan penonton untuk menulis tanggapannya di kolom komentar. Mayoritas berkomentar kisah tersebut adalah dongeng. Saya yakin si pendeta juga beranggapan demikian. Ridho AMK mengatakan, Muhammad suka mendongeng. Tapi yang lebih parah adalah para pengikut Muhammad percaya bahwa dongeng Muhammad adalah wahyu Allah. Gilbert Gumara Panggabean mengatakan, dalam Islam banyak dongeng, masa batu bisa larikan baju Musa, di Alkitab gak ada cerita ini. Jeko mengatakan, ini mah dongeng moral sebelum tidur, gak masuk akal batu bisa melarikan diri sambil membawa baju. El Toro mengatakan, namanya juga agama dongeng, dongeng jadi dalilnya penuh dengan dongeng-dongeng yang diridhoi sendiri. Jadi kebanyakan kafir Kristen pemuja Yesus menganggap kisah batu yang membawa lari baju Nabi Musa adalah cerita dongeng karena tidak masuk akal. Sepertinya akal mereka berfungsi dengan baik kalau bicara tentang agama Islam, tapi kalau bicara mengenai agama sendiri langsung mati total. Tapi biarpun kafir Kristen pemuja Yesus menganggap kisah tersebut dongeng karena tidak masuk akal, sebenarnya bukan karena tidak masuk akal, mereka menganggap kisah batu yang membawa lari baju Nabi Musa adalah dongeng. Alasan mereka menganggap kisah tersebut dongeng sebenarnya karena tidak ada dalam Bible. Seandainya kisah tersebut ada juga dalam Bible, mereka tidak akan menganggapnya kisah dongeng, tapi mereka akan menuduh, mencontek. Karena cerita-cerita tidak masuk akal dalam Bible itu ada banyak, tapi tidak satu pun yang mereka anggap cerita dongeng. Misalnya, Nuh menerbangkan burung gagak dan burung merpati untuk mengetahui apakah bumi sudah kering, padahal Nuh bisa langsung melihat keadaan bumi dengan membuka tutup bahtera. Tidak masuk akal. Bible juga menceritakan kegagalan Tuhan yang berusaha membunuh Musa karena istri Musa mengolesi kaki suaminya dengan darah kulit khatan anaknya. Tidak mengherankan karena Tuhan juga kalah bergulat dengan Yakub. Yakub membuat bulu anak kambing domba miliknya bercoreng-coreng dan berbelang-belang dengan dahan pohon yang dikupas yang diletakkannya di dalam palungan agar dilihat oleh induk kambing domba yang berkelamin. Apakah kalian pikir itu masuk akal? Keledai bisa bicara sebagaimana manusia, akal mana yang dapat mempercayainya? Kalau kafir Kristen mengatakan keledai bisa berbicara karena Tuhan membuatnya dapat berbicara, demikian juga batu dapat berlari karena Tuhan membuatnya dapat berlari. Cerita tidak kalah aneh ketika Simpson menangkap 300 anjing hutan dan mengikat ekor anjing hutan dengan ekor anjing hutan lainnya. Di tiap ikatan kedua ekor anjing hutan tersebut diberi obor, kemudian dilepaskan sehingga membakar tumpukan gandum. Cerita Simpson dengan 300 anjing hutannya tersebut tidak masuk akal. Karena jika ada dua anjing hutan yang kedua ekornya diikat dan diberi obor, hal pertama yang dilakukan kedua anjing hutan tersebut adalah panik ketakutan, meronta ingin lepas dari ikatan. Seorang wanita perawan tidak bersuami tapi dapat mengandung dan melahirkan seorang bayi. Kisah seperti itu ada dalam Al-Quran dan kalau dipikir juga tidak masuk akal. Tetapi tidak satu pun kafir Kristen yang menganggapnya cerita dongeng. Anda tahu kenapa? Karena cerita itu juga ada dalam Injil Kristen.